Saya awali dari quotes yang terkenal sekali, bahwa we are not human being having a spiritual experience, we are spiritual being having a human experience. Ini kalimat terkenal sekali kalau teman-teman belajar tentang spiritualitas. Yang maksudnya adalah kita itu sebenarnya bukan makhluk yang manusiawi yang kemudian punya pengalaman spiritual, tapi hakikatnya kita itu makhluk spiritual yang punya pengalaman kemanusiaan. Apalagi orang beragama, kita yang muslim kan mengakui bahwa kita ini anak cucunya, baninya Adam. Yang Adam itu dulu hidupnya di surga. Hakikatnya dia makhluk yang sangat disayang oleh Allah. Hakikatnya kita itu spiritual. Cuma mendapat casing manusia. Nah ini quotes ini menarik. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi nanti ada uraiannya untuk membuktikan mengapa sih kok kita itu sebenarnya hakikatnya makhluk spiritual. Jadi yang kelihatan ini dari luar ini hanya casingnya. Jadi kalau casing itu kan kadang tidak menggambarkan isinya. Kayak hari ini teman-teman misalnya HP-nya merek apa Xiaomi, tapi nanti casingnya iPhone. Nah, kan banyak saya kemarin lihat ada casing yang unik gitu ya. Jadi dari luar itu kelihatan kayak iPhone. Kalau nelpon diperlihatkan ini iPhone. Tapi begitu dibuka casingnya, oh ternyata bukan iPhone, ternyata Xiaomi. Nah, yang penting kan berarti intinya itu yang operatif, yang bermain itu kan yang dalamnya, bukan casingnya. Maka di dunia spiritualitas termasuk mistisisme sangat ditekankan kita tolong jangan berhenti di casing. Jangan berhenti di fisik. Ya, casing penting, tapi yang lebih penting yang intinya itu bukan di casingnya. Nah, maka manusia juga dijelaskan kita itu makhluk spiritual hakikatnya. Hanya saja punya pengalaman kemanusiaan. Nanti pengalaman kemanusiaan ini akan kita tinggalkan. Kita akan kembali ke hidup yang sejati, hidup yang spiritual. Baik, lanjut ya. Ini loh buktinya bahwa kita itu makhluk spiritual. Kita itu adalah satu-satunya makhluk yang diberi fitrah makna. Jadi kita itu makhluk yang selalu bertanya tentang siapa kita. Mengapa aku ada? Misalnya ada lagi yang tanya, kenapa aku menderita? Apa makna hidupku? Apa nanti yang terjadi setelah aku mati? Ini khas manusia. Makhluk yang lain tidak pernah menggelisahi ini. Jadi tidak ada kok selain manusia bertanya, mengapa kok aku menderita? Kenapa aku kok jadi sapi dulu? Akhirnya kemarin Idul Adha disembelih orang banyak misalnya. Dia tidak pernah tanya kok hidupku ngenes tenan ya, menderita sekali. Tidak pernah tanya tentang itu. Yang bertanya tentang itu, membahas itu hanya manusia. Jadi ada kesadaran lebih dalam tentang hidupnya. Karena memang yang hakiki dari hidupnya itu ada di dalam, tidak di luar. Kita kan tanya, siapa sih aku ini loh? Padahal kalau ngaco kan sudah kelihatan, loh ini aku. Tapi kan masih tanya saja, berarti kan ada makna lebih dalam. Kita belum puas hanya melihat identitas eksternal kita. Hanya melihat wujud fisik kita. Kalau sebenarnya kan jawaban gampang, kalau hanya dari luar kan siapa aku, tinggal nyari lemari yang ada kacanya terus oh itu aku kan, tapi kita tidak puas, bukan itu aku. Pasti ada sisi dalamnya. Termasuk kita juga tanya, kenapa sih aku dilahirkan? Kok aku jadi orang Indonesia? Itu pun jadi anak desa. Kok ndak anaknya konglomerat apa anaknya kok jadi.
Kenapa kok aku? Ini makna namanya. Jadi manusia itu makhluk yang selalu bertanya tentang makna. Jadi makna itu kan sesuatu yang tidak bisa dipahami hanya dari kelihatannya. Jadi makna itu kan selalu ada di balik realita. Misalnya minuman ini. Kenapa sih kok Pak Faiz diberi minuman 2, kalau teman-teman kok cuma 1 misalnya. Loh, ini kan tidak sekedar adanya 2 minuman ini, tapi di balik ini ada makna. Mungkin penghormatan, mungkin penghargaan, mungkin basa-basi, mungkin macam-macam. Iya kan macam-macam, kan kita tidak tahu maknanya apa gelas yang 2 itu. Berarti apa? Dia tidak bisa hanya dilihat dari 2 gelasnya. Di balik 2 gelas ini ternyata ada makna. Nah manusia juga begitu, tidak bisa dia dilihat hanya dari kelihatannya. Maka kalian yang hanya sering tertipu oleh casing, sering tertipu oleh kalimat, sering tertipu oleh pernyataan, lupa bahwa di balik casing, di balik kalimat, di balik pernyataan itu ada makna, ya hidup kita nanti jadinya dangkal. Dan itu sering jadi penyakit di era digital ini. Hidup yang tidak dalam. Kita melupakan sisi spiritual kita. Nah, jadi diawali dari sini ya, bahwa ternyata sisi spiritual hidup ini penting. Dan kita ini makhluk spiritual, ternyata juga kita punya namanya kecerdasan spiritual.